Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang usaha dan energi. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Wahir dan Mika, nomor absen 14. Nimade Jinartayani, nomor absen 20. Igusti Agung Kencana Dewi, nomor absen 23. Iputu Gede Endra Lesmana, nomor absen 17. Dan terakhir, Iputu Agus Wahyu Pratama, nomor absen 11. Lanjut saja ke videonya. Saya akan mulai dari pengertian usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Agar kamu mampu memahami materi usaha dan energi dengan baik, kamu harus memahami terlebih dahulu materi gerak lurus atau GLB dan GLBB, hukum Newton, dan gaya gravitasi. Usaha dinotasikan dengan W yang merupakan singkatan bahasa Inggris dari work yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Rumus usaha dinotasikan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan, F adalah gaya yang diberikan, dan S jarak perpindahan objek. Agar kamu dapat memahami konsep usaha dengan baik, perhatikan gambar lintasan usaha dan komponenannya di bawah ini. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F cos theta dikali S, di mana theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan suatu usaha positif. Usaha juga dapat bernilai 0, atau objek tidak melakukan usaha jika diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan, gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan, atau cos 90 derajat sama dengan 0. Sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan membawakan materi tentang energi. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja. Akan tetapi, pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Adapun yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak. Energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi, kamu pasti tahu kan kalau setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Adapun rumus dari energi kinetik. Rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik benda atau Joule. M sama dengan massa benda atau kg, V sama dengan kecepatan benda atau meter per sekon kuadrat. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan EK sama dengan 1/2M dalam kurung V22 min V21, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan benda atau Joule, EK sama dengan perubahan energi kinetik atau Joule, V22 min V21 sama dengan perubahan kecepatan meter per sekon kuadrat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kali ini saya akan jelaskan tentang materi energi potensial.
Saat benda bergerak dapat dikatakan benda memiliki energi ketika akan tetapi beda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang memiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi, atau selanjutnya kita sebutkan energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumusan energi potensial dinotasikan dengan dimana EP sama dengan energi potensial dalam kurung Joule. G sama dengan kecepatan gravitasi 9,8,2. H sama dengan ketinggian benda dalam kurung M. Hubungan usaha energi potensial dinonaktifkan dengan, dan kali ini saya lanjut akan menjelaskan tentang energi mekanik, merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Bersama energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EK plus EP. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maka bersamaan hukum kekekalan energi dilanjutkan dengan segitiga sama dengan O, EM sama dengan EM sama dengan konstan, EK plus EP1 sama dengan EK2 plus EM, di mana EM energi mekanik benda Joule. EM sama dengan energi mekanik posisi 1, EM energi mekanik di posisi 2. Contoh soal usaha energi. Dan sekian penjelasan dari saya. Ini merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Bersamaan energi mekanik dinamakan dengan EM sama dengan EK plus EP. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasi dengan EM sama dengan EM2 sama dengan konstan, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EM EP1, di mana EM energi mekanik benda Joule, EM1 sama dengan energi mekanik di posisi 1, EM2 energi mekanik di posisi 2. Contoh soal usaha dan energi. Kotak bermasalah M dengan bagian atas berbekas
bergerak sampai bidang datar dan Selanjutnya, yang menunjukkan bahwa benda bermassa M mengalami gerak jatuh bebas. Usaha yang dilakukan oleh benda merupakan perubahan energi potensi sehingga dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan EP1 min EP2. Benda pada kedudukan 1 memiliki kelajuan V1, sedangkan benda pada kedudukan 2 memiliki kelajuan V2. Besar usaha yang digunakan untuk memindahkan benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan energi kinetik 2 min energi kinetik 1. Oleh karena itu, W sama dengan EP1 min EP2 persamaan menjadi EP1 min EP2 sama dengan EK2 min EK1. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP plus EK didefinisikan sebagai energi mekanik total sistem yang dilambangkan dengan EM. Nilai energi mekanik awal dan energi mekanik akhir bersifat konstan. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi yang kurang, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk kalian.